Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan kelompok kami, yaitu yang berjudul Rekrutmen Tenaga Kerja PT Indo Catfish. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Apa itu penarikan tenaga kerja? Yaitu proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasikan dalam perencanaan kepegawaian. Penting untuk mendapatkan pegawai yang baik dan memiliki komitmen tinggi kepada tugas dan fungsi dalam organisasi. Penarikan yang bersifat merit system arti lain bahwa proses untuk mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk menjadi pegawai pada dan oleh organisasi tertentu atau sebagai serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Hingga dapat diartikan lain bahwa penarikan tenaga kerja merupakan proses penemuan dan penarikan para pelamar yang tertarik dan memiliki kualifikasi terhadap pelamar yang dibutuhkan. Aktivitas penarikan tenaga kerja ini akan menjadi sangat penting. Yang kedua, sumber penarikan tenaga kerja. Pada dasarnya suatu perusahaan pasti membutuhkan karyawan untuk melaksanakan berbagai aktivitas yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, jika perusahaan masih kekurangan karyawan, maka perlu dilakukan penarikan tenaga kerja atau rekrutmen. Dalam proses penarikan tenaga kerja tersebut, sumber yang dapat digunakan perusahaan ada dua, yaitu yang pertama, sumber internal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan tersebut, yakni dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal atau promosi atau demosi maupun bersifat horizontal. Jika masih ada karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan, sebaiknya pengisian jabatan tersebut diambil dari dalam perusahaan, khususnya untuk jabatan manajerial. Hal ini sangat penting untuk memberikan kesempatan promosi bagi karyawan yang ada. Jadi contoh dari sumber internal yaitu manajer utama digantikan oleh wakil manajer atau yang lainnya. Jadi kebutuhan karyawan di dalam perusahaan tersebut diisi oleh sumber dari perusahaan tersebut itu sendiri. Yang kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowong, dilakukan penarikan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, di mana dapat menggunakan jasa karyawan lama melalui lembaga-lembaga pendidikan, lamaran yang masuk secara kebetulan, iklan atau advertensi, kantor penempatan tenaga kerja, nepotisme atau leasing. Jadi contoh dari sumber eksternal yaitu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja atau karyawan akan memasang iklan atau sumber-sumber lainnya untuk mencari karyawan yang dibutuhkan dari luar perusahaan atau di contohnya di lingkungan masyarakat, di lembaga pendidikan dan lain-lain. Khususnya lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Kebaikan menarik karyawan dan sumber internal perusahaan adalah loyalitas dari karyawan yang mengisi lowongan tersebut dapat ditingkatkan. Jadi pada saat melakukan promosi, tentu saja karyawan yang menaik jabatan akan semakin loyal kepada perusahaan.
Yang kedua, kebijaksanaan ini dapat menimbulkan persaingan yang sehat di antara karyawan karena ada harapan untuk maju dan berkembang. Ya tentu saja hal itu dapat terjadi karena karyawan akan bersaing untuk mendapatkan promosi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, efisiensi dari perusahaan dapat diharapkan menjadi lebih tinggi. Yang keempat, waktu penarikan relatif singkat. Sedangkan kelemahan-kelemahan sumber internal adalah tidak ada ide-ide baru yang masuk dalam perusahaan dikarenakan tidak ada personalia baru dalam perusahaan itu. Ya jadi jika perusahaan mencari karyawan dari sumber internal, maka tidak ada dari pemikiran baru yang didapatkan dari sumber eksternal atau dari masyarakat yang berada di luar perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi adalah promosi yang diadakan oleh pihak manajemen tersebut. Selanjutnya yaitu kebaikan menarik karyawan dari sumber eksternal perusahaan adalah 1. Kemungkinan pendapatan calon tenaga kerja yang cukup berbobot. 2. Kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih baik. Sedangkan kelemahan sumber eksternalnya adalah 1. Biaya penarikan besar karena iklan dan seleksi. 2. Orientasi dan induksi harus dilakukan. 3. Labor turnover cenderung meningkat. 4. Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. 5. Waktu penarikan relatif lama. Selanjutnya yaitu jadwal rekrutmen PT Indo Catfish. Yang pertama, tanggal 15 sampai 28 April 2021 mengirim surat lamaran dan berkas lamaran kerja. Tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 2021 wawancara pendahuluan. Tanggal 2 sampai 4 Mei 2021 tes penulisan. Tanggal 5 sampai 7 Mei 2021 tes psikolog. Tanggal 8 sampai 10 Mei 2021 tes kesehatan. Tanggal 11 Mei 2021 pengumuman lamaran kerja. Skema lamaran pekerjaan PT Indo Catfish. Yang pertama yaitu pengiriman surat lamaran kerja dan berkas lamaran. Selanjutnya wawancara pendahuluan, selanjutnya tes tertulis, selanjutnya tes psikolog, selanjutnya tes kesehatan, dan jika karyawan yang melamar diterima, yaitu penerimaan karyawan. Ada pula karyawan yang tidak memenuhi persyaratan akan tidak diterima atau ditolak. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.